Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia, dan Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah ganjar dengan pahala yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Allah limpahkan kepada kita berkah dan rahmatnya. Keluar dari majlis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan kembali ta'lim kitab tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid. Kita masuk kepada ayat yang ke-80. Mungkin kita akan baca dua ayat 80 dan 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Jadi jamaah sekalian, ini masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Maka li basyarin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah. Begitu ya. Kemudian masih nyambung lagi, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ya, jadi tidak mungkin bagi seorang nabi yang diberikan kitab, yang dijadikan sebagai utusan Allah, malah menyuruh hal-hal yang bertentangan dengan misinya, ya. Baik. Qara'a Asim wa Hamzah wa Ibnu Amir ya'murukum bi fathir ra. Imam Asim, Hamzah dan Ibnu Amir membaca ayat ini dengan memfathahkan ra. Wal fa'ilu dhamirun ya'udu 'alal bashar, dan fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada kalimat al-bashar yang ayat sebelumnya. Nah, saya kira ini bahasan qiraat Bapak-bapak, saya rasa tidak terlalu perlu ya kepada pembahasan ini. Kita langsung saja kepada pembahasan maksud daripada ayat ini, ya. Jadi maksudnya jamaah sekalian, ay wala ya'murukum ya ma'syara Quraisy wal yahud wan nasara bi an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ay tidaklah ia memerintahkan kepada kalian, wahai sekalian orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, untuk menjadikan
malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Kama ittakhadhat as-sabi'ah wa Quraisyun maaf. Kama ittakhadhat as-sabi'atu wa Quraisyun al-malaikata wal yahudu Uzairan wan nasara al-masih. Sebagaimana kaum as-sabi'ah dan juga orang-orang Quraisy menjadikan malaikat sebagai Tuhan, dan orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan, dan orang-orang Nasrani menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan. Jadi ayat ini masih sama dengan ayat yang lalu untuk menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, yang mereka menjadikan nabi ataupun malaikat sebagai Tuhan. Nggak mungkin, ya, tidak bisa diterima akal. Sekira penjelasannya saya sudah panjang lebar pada minggu yang lalu, ini hanya sekedar tambahan saja. Kemudian aya'murakum bil kufri, apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir? Ai kaifa amarakum dzalikal basyaru wallahu ta'ala bil kufri. Bagaimana manusia tersebut dan Allah menyuruh kalian agar kufur? Kan gak mungkin. Nabi yang diutus sebagai utusan Allah kemudian malah mengajak untuk menyembah dirinya, kan gak mungkin, ya. Ba'da idh antum muslimun, setelah kamu menjadi orang muslim. Wa hadza istifhamun inkari, ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, nggak mungkin maksudnya seperti itu, ya. Wa huwa khitabun lil mu'minin, ini adalah khitab kepada orang-orang yang beriman, ala tariqit ta'jib, atas jalan keheranan, min hali ghairihim, atas keadaan selain daripada mereka. Wa yuqalu ba'da idh amarakum bil Islam, dan dikatakan setelah memerintahkan mereka untuk menjadi pengikut agama Islam. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan Quraisy itu adalah kepercayaan yang batil, kepercayaan yang ringkih dan bertentangan dengan akal yang waras, ya. Tidak mungkin seperti itu. Baik. Jadi jamaah sekalian, saya ingin tambahkan sedikit, ya. Kesesatan itu bisa terjadi, ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adanya kekosongan. Adanya kekosongan antara satu utusan kepada utusan yang berikutnya. Klaim bahwa Uzair itu anak Allah, itu kan terjadi setelah ratusan tahun Nabi Musa wafat. Bukan pada saat Nabi Musa masih hidup, enggak. Setelah ratusan tahun setelah Nabi Musa wafat, Pak. Kemudian klaim Isa itu anak Tuhan, itu juga setelah 200-an tahun setelah Isa wafat. Jarak itu lama. Termasuk yang diyakini oleh orang-orang Quraisy bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, itu juga terjadi setelah kekosongan, tidak ada nabi yang diutuskan kepada mereka. Dari zaman Nabi Ismail ke Nabi Muhammad kan jauh. Apa pelajarannya buat kita? Kalau satu masyarakat kosong daripada petunjuk, kosong daripada ajakan kepada kebenaran, maka peluang untuk terjadinya kesesatan itu sangat besar. Pelajaran buat kita dari ayat ini apa? Jangan biarkan satu kampung itu tanpa ada yang mengajak kepada ajaran agama Allah. Atau lebih praktisnya adalah, jangan sampai satu kampung tidak ada majelis ilmunya. Kalau satu kampung nggak ada majelis ilmu, tidak ada majelis ta'lim, tidak ada majelis yang diajak di situ tentang bagaimana menyembah kepada Allah dengan benar,
oh pasti kampung itu akan lama-lama menjadi sesat, jamaah sekalian. Itu pelajarannya. Nah, kita bersyukur di Tebet ini, Pak, di Tebet ini majelis ilmu ngambrak, terutama di Menteng Dalam ya. Di Menteng Dalam hampir setiap masjid atau musola itu ada majelis taklimnya. Artinya selama kampung itu masih ada yang meneruskan risalah kenabian, yaitu para ulamanya, insya Allah kampung itu akan terjaga. Kampung itu akan terjaga, jamaah. Saya pernah cerita barangkali di sini, namun saya ingin refresh sedikit saja. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, Quraisy Mekah itu dimulai kan pada zamannya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia tokoh masyarakat, dia pergi ke negeri Syam. Dia waktu di sana itu melihat orang-orang Syam mereka menyembah berhala. Ditanya, apa yang kalian lakukan? Kami kalau minta sesuatu kepada ini, berhala-berhala ini, dan dikabulkan permintaan kami. Mereka-mereka inilah yang menjadi perantaraan kami dengan Tuhan kami, begitu. Maka kami menyembah kepada mereka, minta kepada mereka agar permintaan kami dikabulkan, dan dikabulkan. Kata Amr bin Luhai, ini bagus juga mainan nih. Boleh nggak kalau saya minta satu? Dikasih satu, jamaah. Dibawa pulang ke Mekah. Dia ngomong sama orang Mekah. Orang Mekah percaya, ya, namanya orang udah nggak ada yang bimbing. Orang kalau udah nggak ada yang bimbing, makanya gampang dibodohi. Orang kalau nggak punya petunjuk, gampang dibodohi, jamaah sekalian. Makanya dalam kitab Talbisu Iblis, Al-Imam Ibnul Jauzi, kitab itu kan mengungkap bagaimana tipu daya syaitan dalam menggoda manusia. Dalam bab pertama pada kitab itu, godaan iblis ataupun pembahasan tentang godaan iblis itu dimulai dengan bagaimana iblis atau syaitan menjauhkan manusia daripada majelis ilmu ataupun ilmu itu sendiri. Itu menjadi fokus utama iblis kepada kita manusia. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah jauh dari ilmu, maka gampang dibodohi, gampang diajak ke dalam kesesatan. Itu, Pak. Karena ilmu itu sifatnya adalah cahaya, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka orang kalau punya ilmu seperti orang yang berjalan dengan penerang. Apapun bahaya yang ada di depan dia akan lihat. Tapi kalau orang hidup tanpa ilmu, maka seperti orang yang berjalan tanpa penerang. Di depan ada lubang, di depan ada binatang-binatang yang buas ataupun yang membahayakan dia nggak tahu. Tuh jamaah sekalian. Tuh, ya. Makanya kalau ada majelis ilmu, hadir, datang, ambil manfaat. Dan biasanya memang kalau majelis ilmu nggak serame majelis-majelis yang lain. Ini masih mending nih, lumayan. Biasanya majelis ilmu itu tidak terlalu ramai. Kenapa? Karena setannya banyak, Pak. Setannya banyak. Lain dengan majelis dakwah ya. Majelis dakwah, majelis maulid itu banyak ininya, masanya banyak, gampang ngumpulinnya. Karena yang dibahas cuma sedikit ilmunya. Ilmu yang dibahas dalam majelis dakwah seperti itu tuh, atau majelis maulid atau majelis sholawat, itu sedikit ilmunya, gitu. Sehingga kemudian itu tidak diminati oleh orang. Kenapa tidak diminati? Karena yang godainnya kenceng di situ. Yang godainnya kenceng, ya jamaah sekalian. Dan biasanya orang yang dekat dengan masjid, orang yang dekat dengan majelis taklim, biasanya dia nggak ngaji, Pak. Biasanya tuh. Atau bahkan orang yang jadi marbotnya, mohon maaf nih, bukan di sini.
Biasanya yang jadi marbotnya, yang ngurusin masjidnya malah kagak ngaji gitu. Ya rata-rata Pak, bukan di sini, kita CS ya, nah orangnya ada, jangan kemana-mana. Biasanya nih di majelis-majelis yang saya perhatiin tuh, kalau giliran urusan yang lain-lain rajin, tapi giliran ngaji malah dikabur. Yeah. Termasuk nih, mohon maaf nih, kalau ada orang yang demen main apa namanya hadroh marawis, giliran main hadroh semangat Pak, baca maulid semangat, giliran ngaji pada pergi. Itu saya saksikan sendiri jamaah sekalian. Giliran ngajinya pada keluar, pada ngopi. Coba itu. Artinya memang majelis ilmu itu berat. Karena orang kalau punya ilmu, insya Allah dia punya petunjuk. Setan nggak pengen kita dapat petunjuk itu jamaah sekalian. Nah, gitu ya. Baik, nih mohon maaf nih, saya nggak ngomong marbot. Tujuannya ke sini enggak ya? Ini pengalaman saya di luar, bukan di sini. Kalau di sini mah marbotnya pada ngaji. Baik jamaah sekalian. Kemudian wa idz akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Ai a'tainakum, yakni kalau dalam bacaan ayatnya lama ataitukum, maksudnya adalah a'tainakum, kami memberikan kepadamu ya. Qara'a Nafi, Imam Nafi mengatakan atainakum bin nuni ala tafkhim ya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, ini kemudian kalau dibaca di tafsirnya ini banyak pembahasan mengenai qiraat. Saya kira kita langsung saja, karena jamaah kebanyakan tidak pegang kitab, kalau dibaca ini nanti akan jadi bosan. Kita langsung masuk ke bawahnya, pembahasan tafsirnya. Wal maqsudu bihadhil ayah, sampai situ. Yang pegang kitab coba liatin. Wal maqsudu bihadhil ayah, ketemu nggak? Ya. Dan yang dimaksudkan dengan ayat ini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala akhadhal mitsaqa, Allah mengambil perjanjian, minan nabiyyina khasatan, dari kalangan para nabi secara khusus, qabla an yablughu kitaballahi wa risalatah, sebelum mereka menyampaikan kitab Allah dan risalahnya, ila ibadihi, kepada hamba-hamba Allah, an yusaddiqa ba'duhum ba'da, agar ia membenarkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Wa akhadhal ahda, dan Allah mengambil perjanjian, ala kulli nabiyyin, atas sekalian nabi, an yu'mina, agar ia beriman, biman ya'ti ba'dahu,
dengan nabi yang datang setelahnya minal anbiya, dari kalangan para nabi, wa yansurahu, dan membantunya, membantu nabi tersebut, ayyuminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar ia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaulu Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Tawus. Ini adalah pendapat daripada Sa'id bin Jubair, Al Hasan dan Tawus. Wa qila, dan dikatakan, innama akhadallahu al-mitsaqa minan nabiyyin, tatkala Allah mengambil perjanjian dengan para nabi fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayyubayyina ba'dhum li ba'din sifata Muhammadin wa fadlih, dengan bahwasannya ia menjelaskan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain tentang sifat Nabi Muhammad dan keutamaannya. Wa huwa qaulu Aliin wa Ibni Abbasin wa Qatadata was Suddi. Ini ucapan atau pendapat dari Ali, Ibnu Abbas, Qatadah dan As-Suddi. Wa qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, ma ba'athallahu nabiyyan Adama faman ba'dahu illa akhadha alaihi al-ahda fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, melainkan Allah akan mengambil atasnya perjanjian tentang perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha huwal ahda ala qaumihi, dan mengambil ia akan janji tersebut ke atas kaumnya, liyu'minun nabih, agar ia beriman dengan nabi tersebut. Walain ba'atha wa hum ahya'un la yansurannahu, dan seandainya nabi tersebut diutus dan mereka masih hidup, artinya seandainya Nabi Muhammad yang mereka janjikan akan membantunya itu, akan beriman dengan Nabi Muhammad itu, diutuskan oleh Allah, wahum ahya'un, dan nabi sebelumnya masih hidup, la yansurannahu, ia akan menolongnya. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini ke bawahnya hampir sama. Jadi begini, maksud ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengutuskan setiap nabi untuk menyampaikan risalah Allah mengambil janji kepada mereka. Untuk apa? Untuk beriman dengan nabi setelahnya, dan juga mereka berjanji akan membantu nabi tersebut seandainya mereka masih hidup. Termasuk kata Ali bin Abi Thalib, setiap nabi yang diutuskan Allah itu mereka diambil janji bahwa mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya, dan mereka diambil janji untuk membantu nabi tersebut seandainya nabi tersebut diutus dan mereka masih hidup. Dan semuanya mengambil janji itu. Disebutkan perjanjian itu sebagai mitsaqan ghaliza. Mitsaqan ghaliza, perjanjian yang berat. Di antara mitsaqan ghaliza adalah Allah minta janji mereka untuk menyampaikan risalah Tuhannya juga. Di antara risalah Tuhan itu adalah ini, membenarkan nabi yang datang setelahnya, termasuk dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin ada nabi yang misinya berbeda antar nabi, enggak. Semuanya akan saling kait mengait, ada sinkronisasi antara satu nabi dengan nabi yang setelahnya. Nabi Musa diutus sebelum Nabi Isa. Nabi Musa
menceritakan tentang keadaan Nabi Isa nanti yang datang setelahnya, maka seandainya orang-orang Yahudi tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, berarti dia nggak ngikutin Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah katakan itu. Kalau seandainya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa atau orang-orang Yahudi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dia tidak beriman dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah menjelaskan tentang keadaan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Isa, jamaah sekalian. Nabi Isa itu juga pernah berkata kepada Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi diceritakan kembali dalam Quran apa yang diucapkan Nabi Isa kepada kaumnya. Aku ini membenarkan kitab sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang diutusnya Nabi setelah aku. Namanya adalah Ahmad. Dalam kitab mereka disebut Ahmad. Ketika lahir namanya Muhammad. Sama atau beda? Sama. Dalam hadis Nabi mengatakan, Ana Ahmad wa ana Muhammad. Saya Ahmad dan saya juga Muhammad. Dan arti keduanya itu sama, hampir mirip. Ahmad artinya adalah orang yang banyak memuji, Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Sama juga. Jadi jamaah sekalian, jadi kalau ada nabi yang membawa ajaran berbeda, maka dia pasti bukan ajaran Nabi. Maka ajaran Yahudi dan Nasrani yang mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad itu pasti ajaran yang sesat. Mohon maaf. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Baik. Dan pengikut-pengikutnya juga itu disuruh mengimani dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mereka yang masih berpegang dengan kitab yang asli, ajaran yang tulen, yang original, mereka akan mengikuti itu dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita pernah cerita tentang Abdullah bin Salam, kan? Abdullah bin Salam itu pendeta, orang alim dari kalangan Yahudi. Dia baca kitabnya dan dia beriman dengan isinya, dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, ciri-ciri itu ada pada dia, dia beriman. Begitu juga dengan Bahirah atau Buhairah, ketika melihat ciri-ciri kenabian ada pada anak kecil ini, yaitu Nabi Muhammad waktu itu, dia berkata ini bakalan jadi nabi. Ciri-ciri itu ada padanya. Termasuk jamaah sekalian, kisah yang berkaitan dengan satu raja dari kalangan Yahudi yang namanya Raja Tubba. Raja Tubba. Raja Tubba ini dikatakan waktu dia melewati Madinah waktu itu, ya, jauh nih, 400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dikatakan oleh tokoh-tokoh agamanya, dikatakan Nabi akhir zaman akan diutuskan di tempat ini. Rahib-rahibnya, ulama-ulamanya, dia bisa membaca dari tanda-tandanya. Waktu itu belum disebut Madinah, ya. Nabi akhir zaman akan diutuskan di tempat ini. Kemudian Raja Tubba itu jamaah, dia berpesan kepada tokoh agama yang tertua atau yang paling senior, kamu saya perintahkan untuk tinggal di sini untuk menyambut Nabi akhir zaman. Disiapkan rumah, dibikinkan rumah, rumahnya buat dia dan untuk Nabi akhir zaman.
Jadi dibuat rumahnya itu beda. Kalau yang lain 1 lantai, dia 2 lantai. Dan raja ini berpesan, kalau seandainya nabi tersebut diutuskan dan saya masih hidup, saya akan beriman dengan dia. Dan kalau seandainya saya tidak sempat bertemu dengan nabi tersebut dan kamu bertemu dengan dia, ya, sampaikan bahwa saya beriman dengan dia. Begitu jamaah. Dan ternyata Raja Tuba'nya meninggal, Nabi Muhammad belum lahir. Kemudian ulama yang diamanahkan ini juga meninggal, Nabi Muhammad belum lahir. Diturunkan ke generasi yang berikutnya, terus turun begitu terus. Sampailah rumah itu kemudian ditempati oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah tersebut ditempati oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah kan antusias, Pak. Mereka kepingin Nabi itu mampir di rumahnya, ditarik-tarik tuh tali kekang ontaknya Nabi. Ke rumah saya saja ya Rasulullah, ke rumah saya saja ya Rasulullah. Berebutan. Nabi bilang, biarkan ontak saya berjalan, kalian jangan berebut. Biar ontak saya yang menentukan di mana dia mau berhenti, di situ saya singgah. Oh, bijaksana tuh, nggak ada yang tersinggung jadinya. Ontak, mau sakit hati sama ontak, biarin ontak saya jalan. Nanti kalau dia berhenti, di situ saya singgah. Akhirnya onta itu jalan, berhenti di rumah siapa? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa onta itu singgah di rumah Abu Ayyub? Bukan karena tiba-tiba, bukan karena kebetulan, enggak jamaah sekalian. Karena memang itu rumah udah disediain sejak zaman Raja Tuba. Terus menerus sampai ditempati oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi berhentinya onta itu di rumahnya Abu Ayyub itu atas petunjuk dari Allah. Jamaah sekalian. Jadi bukan semata-mata kebetulan, enggak. Jadi memang ada ceritanya tuh kenapa singgah di rumah itu. Nah, jamaah, begitulah kita kira-kira. Jadi semua nabi mereka akan menceritakan tentang Nabi Muhammad, dan mereka mengajak agar umatnya beriman dengan Nabi Muhammad. Maka kalau ada pengikut Nasrani dan Yahudi yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka berarti tidak beriman dengan Nabi Musa dan tidak beriman dengan Nabi Isa. Maka mereka dengan sendirinya kufur dengan ajaran mereka, jamaah. Ya, saya kira sampai sini dulu. Kita sambung lagi insyaallah minggu depan ya. Masih sedikit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Cukup? Nggak ada dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.